أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih menyampaikan nasihatnya pada hari Selasa sore, 13 Rajab 346 Hijriah sebagai berikut. Celaka, engkau sibuk dengan sesuap nasi, engkau disia-siakan oleh satu biji, dan engkau disibukkan oleh benda. Sungguh, kiamatmu telah terjadi karena engkau telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau melampiaskan kemarahanmu dengan memukuli istri dan anakmu, dan engkau mencela agama dan nabimu. Jika engkau adalah orang yang berakal, memiliki kesadaran dan muqarabah, tentu engkau akan diam di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu engkau akan melihat semua perbuatannya sebagai kenikmatan bagimu. Jika engkau berdiri, tidak menentang, bersyukur dan tidak kufur, rela dan tidak marah, diam dan tidak mengeluh, maka akan dikatakan kepadamu, bukankah Allah mencukupi hambanya? Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Bersabarlah wahai orang yang tergesa-gesa, sesungguhnya engkau akan makan dengan baik dan memperoleh ketenangan. Engkau adalah orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau mengenalnya, tentu engkau tidak akan mengadu kepada selain Dia. Jika engkau mengenalnya, engkau tentu akan diam di hadapannya, tidak meminta darinya dan merengek-rengek dengan doamu, tetapi engkau akan sabar dan rela bersamanya. Jadilah orang yang berakal. Mengapa engkau tidak memerlukan pembersihan dari setiap perbuatan dan kemaslahatan? Engkau akan diuji olehnya untuk melihat bagaimana engkau beramal. Dia akan menguji dirimu, apakah engkau yakin dengan janjinya. Sadarkah engkau bahwa Dia selalu mengawasimu dan mengetahui semua perbuatanmu? Tahukah engkau bahwa seorang abdi kerajaan, bila di istana raja ia meminta upah dari raja, hal itu akan menjadi kehinaan baginya. Bahkan ujung-ujungnya, ia akan dikeluarkan dari kerajaan sambil dikatakan kepadanya, orang ini menuntut upah. Tidaklah sempurna iman seorang mukmin jika di dalam hatinya masih ada kerakusan dan ketamakan. Mestinya tidak ada ketamakan, permintaan, bahkan tidak ada yang dikhawatirkan atau diharapkan. Semua ini memerlukan pemikiran yang terus-menerus, meneliti pokok dan cabang-cabangnya, sambil memikirkan keadaan para nabi, rasul dan orang-orang syalih, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dan menolong mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka, sekaligus memberikan jalan keluar dari setiap urusan mereka. Dengan pikiran yang benar akan dapat bertawakal, menghilangkan dunia dari hati, serta melupakan jin, manusia, malaikat, dan semua makhluk, dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi pemilik hati ini, seolah-olah selain dirinya tidak diciptakan. Seolah-olah ia saja yang diperintah, bukan yang lainnya. Ia yang melarang, bukan yang lainnya. Dan ia yang diberi nikmat, bukan yang lainnya. Seolah-olah semua tugas itu ditujukan untuk hati dan nuraninya. Ia melihat bahwa semua tugas itu merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia akan membawanya sebagai bukti penghambaannya kepadanya. Ketika ia membawa makhluk, sesungguhnya Haliklah yang membawanya. Ketika ia menjadi tabib mereka, sesungguhnya Tuhannya yang menjadi tabibnya. Ia berjalan dari pintu makhluk kepada pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia menjadi duta antara makhluk dengan Tuhannya. Ia adalah orang yang menjadi matahari, yang menerangi jalan mereka untuk menuju kepadanya. Ia adalah orang yang menjadi makanan dan minuman mereka, sehingga ia tidak akan hilang dari mereka. Setiap kenikmatan ia manfaatkan untuk kemaslahatan mereka, sehingga ia melupakan dirinya, demi mengingatkan manusia kepada Tuhannya. Ia keluar dengan hatinya dari dirinya dan makhluk, serta tinggal bersama Tuhannya. Semua permintaannya untuk kemanfaatan makhluk, dan ia menyerahkan dirinya pada tangan ketentuan Tuhannya.
Inilah sifat orang yang ingin menarik manusia kepada pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau gila dan bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak mengenal Rasul, para wali, dan orang-orang khawasnya. Engkau mengaku zuhud, padahal engkau masih cinta dunia. Sesungguhnya zuhudmu itu bohong karena cintamu hanya tertuju pada dunia dan makhluk, dan tidak ada kecintaan kepada Tuhanmu. Duduklah di depanku. Hendaknya engkau mengutamakan bersangka baik dan bersopan santun yang baik, agar aku dapat menunjukkan kepada dirimu menuju Tuhanmu, dan aku akan memberitahukan kepadamu jalan menuju kepadanya. Lepaskanlah pakaian kesombonganmu, dan gantilah dengan pakaian tawadhu. Jika engkau merendah, engkau dimuliakan. Jika engkau tawadhu, engkau akan ditinggikan. Semua yang ada dalam dirimu adalah kegilaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memandangnya. Semua ini tidak bisa datang dengan amal-amal jasmani, tetapi hanya bisa datang dengan amalan hati, kemudian baru dengan amalan jasmani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahdu huhuna, taqwa huhuna, wal ikhlasu huhuna." Wa yushiru ila sadrih. Zuhud itu di sini, takwa itu di sini, dan ikhlas itu di sini, sambil mengisyaratkan pada hati beliau. Barang siapa ingin sukses, hendaklah ia berjalan di bumi di bawah bimbingan para guru. Adapun para guru itu adalah orang-orang yang telah meninggalkan dunia dan makhluk. Mereka telah berpamitan dengan semua yang ada di bawah arsy, menuju kepada yang di atas arsy. Mereka telah berpamitan dan tidak akan kembali kepada semua yang dipamitinya. Mereka adalah orang yang telah meninggalkan nafsu mereka dan meninggalkan semua makhluk. Dalam semua keadaan, wujud mereka bersama Tuhannya. Setiap orang yang mencari cinta Allah namun masih bersama nafsunya, ia masih berada dalam kegilaan. Orang yang pura-pura zuhud dan pura-pura beribadah adalah hamba-hamba makhluk karena bersekutu dengan mereka. Meskipun tidak membicarakan asbab, engkau masih meyakini asbab, sehingga Allah murka kepadamu. Dialah yang menciptakan asbab dan memberlakukannya. Keyakinan orang yang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya adalah bahwa sesungguhnya pedang itu sendiri tidak bisa memotong, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya bisa memotong. Sesungguhnya api itu tidak bisa membakar tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, makanan itu tidak dapat mengenyangkan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minuman juga tidak dapat menyegarkan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan semua asbab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang menciptakan dan memberlakukannya. Semua asbab itu hanyalah sebagai alat di hadapannya. Jika pada hakikatnya Dia yang berbuat, mengapa engkau tidak mengembalikan kepadanya semua urusanmu? Mengapa engkau tidak meninggalkan keperluanmu dan mentauhidkannya dalam semua keadaanmu? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup jelas, dan bagi siapapun yang berakal, tidak ada rahasia lagi di dalamnya. Sebuah syair mengatakan, "Al-abdu yudrabu bil-'asa wal-hurru takfihi al-isyaratu." Seorang hamba sahaya itu dipukul dengan tongkat, dan orang yang merdeka itu cukup dengan isyarat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang yang menaatinya. Maka taatilah Dia, janganlah mendurhakainya. Sesungguhnya Dia akan menghinakan orang yang mendurhakainya. Pertolongan dan kekalahan itu ada di tangannya. Dia memuliakan dengan pertolongannya, dan Dia menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki. Dia memuliakan dengan ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia menghinakan dengan kebodohan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dia memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki dengan berdekatan dengannya, dan Dia menghinakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan berjauhan darinya. Ya Allah, tolonglah urusan kami di dunia dan akhirat. Janganlah Engkau serahkan kami pada nafsu kami atau kepada seseorang dari makhluk-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.